Cak Imin dirujak guys sama mahasiswa, ngeri kali, ya ampun nih mahasiswa. Tapi oke lah, saya apresiasi kamu adik. Ketika kamu menyatakan sebuah kata demokrasi dan di situ kamu menggunakan logika berpikir kamu yang oke punya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lusehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku yang kucintai, saya menemukan sebuah jejak digital yang menurut saya keren banget begitu pemirsa. Dan ini adalah sebuah pemikiran dari anak muda yang fresh dan Cak Imin sampai tidak bisa berkata apa-apa dan Cak Imin hanya bisa senyum-senyum dan senyum. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Cak Imin. Cak Imin itu polos atau tidak pintar. Tapi sudahlah pemirsa, kita simak dulu videonya, nanti kita reaction. Dan tentunya sahabat-sahabatku semuanya, mari bersama-sama, jangan tertawa ya guys, serius. Jangan tertawa, karena ini adalah sebuah bentuk daripada konsekuensi dari apa yang diucapkan oleh orang. Makanya hati-hati kalau ngomong ya guys ya. Hati-hati ya kan? Ayo kita simak dulu pemirsa. Kita simak dulu, kita simak ya. Saya tadi memperhatikan Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah Partai Nasdem. Di situ Cak Imin hanya senyum pemirsa, hanya unjuk gigi dengan sampai gigi mudah-mudahan nggak kering ya guys ya, nggak. Mahasiswa tersebut ungkit tentang apa yang disampaikan Cak Imin, yaitu tentang internet yang katanya kalau tidak dikorupsi itu sudah jadi. Lah lali apa piye to Cak Imin ya kan, yang korupsi kan koalisi Anda, gimana sih? Nggak enak ya guys pemirsa, duh ngeri kali. Biar lebih seru nih pemirsa, kita simak lagi, oke? Demokrasi ya. Demokrasi ya. Nah. Terus yang di apa? Sebentar pemirsa, itu tadi Cak Imin ketawanya sampai dangak, bahasa Jawa itu dangak gitu ya. Sebenarnya Cak Imin sadar bahwa waduh gua kena nih, ya juga ya gitu pemirsa. Itu kalau orang Jawa ya pemirsa seperti itu. Ya juga ya. Lanjut ya pemirsa. Namanya diatasi oleh Kemenhan Pertanian. Dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem. Aduh, yang korupsi dari Nasdem pula Yassin Limpo. Aduh, ngeri kali. Aduh, Cak Imin kena deh. Kayaknya masuk kandang singa deh Cak Imin. Oke lah, kita lanjut ya pemirsa. Aduh. Yang mengusung dari paslon nomor 1. Ini harus belak-belakan ya, demokrasi. Yang mengusung dari paslon nomor 1 ini belak-belakan ya, demokrasi katanya kan. Aduh, Cak Imin. Siap-siap ya, siap-siap malu maksudnya. Nah tadi makanya pertanyaan dari Bapak yang nomor 1 dipanggil Mas tadi itu salah besar. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi apa? Dikorupsinya pertanian. Nah lo gimana tuh Cak Imin? Aduh ngeri kali Cak Imin. Ampun DJ ya kan. Kalau soal pemikiran dari Pak Prabowo ya, lebih kok kenapa harus apa itu namanya food state kemarin ya yang akhirnya gagal. Ini kan sekarang jadi bahan nih pemirsa. Oke, kita lanjut pemirsa. Harus kita tahu itu ya, jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar.
Aduh, Caimin dinasihatin sama ini adik-adik ini loh pemirsa, ya kan? Jangan suka sebar hoax-hoax yang tidak benar katanya. Aduh, Caimin kembali ngakak tuh Kita pemirsa. mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. Nah lo gimana tuh? Oke, OC tidak berjalan, dikritisi lagi tuh sama dia. Gimana dong? Aduh, kayaknya Caimin nggak tahu deh mimpi apa itu ya Caimin ya harus bertemu dengan mahasiswa ini ya. Aduh, nggak tahu. Ini sebuah jejak digital yang saya tidak sengaja temukan dan ini menurut saya menarik untuk saya bahas pemirsa. DP rumah susun 0 rupiah tapi nyatanya apa? Reklamasi yang ditanyakan apa nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, Nah loh, reklamasi yang katanya menolak pun dilaksanakan pula. Pertanyaannya, oke kita lanjut pemirsa. apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Oke. Iya pemirsa, saya tidak bisa ya berkata apa-apa. Memang itu adalah program yang ditawarkan oleh Caimin, yaitu akan membangun 40 kota setara Jakarta. Yang dipertanyakan oleh mahasiswa tersebut, ya mewakili kita-kita sih sebenarnya ya. Kalau membangun kota Jakarta aja gagal gitu ya pemirsa, kok bisa-bisanya ya menjanjikan akan membangun 40 kota setara Jakarta. Apakah mau dibikin bonyok seperti Jakarta juga gitu 40 kota itu? Ya gimana nanya gitu loh Caimin. Nanya doang ya kan. Ya harusnya itu memberikan program itu yang masuk akal. Kemudian membuat suatu statement juga hati-hati. Kalau sudah dipukul balik oleh anak-anak muda yang kritis, nah lo gimana tuh? Kan? Tentang internet. Kalau nggak dikorupsi, itu pasti sudah selesai. Nah, yang korupsi malah dari partai pengusungnya, yaitu partai koalisinya ya, kalau lebih tepatnya ya, yaitu Nasdem. Ngeri kali tuh. Johnny Plate. Dan itu sudah menjalani hukuman loh Caimin. Gimana dong? Saya sih nggak bisa tidak tertawa ya pemirsa, karena memang faktanya tuh Caimin ya tidak bisa berbicara apa-apa, bahkan ketawanya pun menikmati banget sampai dangak-dangak gitu ya. Iya juga ya, iya juga ya, waduh iya juga seperti itu gitu pemirsa. Dan inilah sebuah contoh fakta bahwa generasi ke depan ini akan semakin kritis. Nah, siapkah Anda menjadi pemimpin yang siap dikritik oleh masyarakat Indonesia yang mungkin lebih pedas daripada yang lain? Nah, tentunya di sini ada 3 paslon yang dimana 3 paslon ini mempunyai kekurangan masing-masing tentunya. Tetapi dalam hal ini dari ketiga paslon ini, 1, 2, 3 ya. Di antara ketiga ini yang paling ya paling bisa dipercaya itu tentunya pasti ada. Coba disebutkan siapa pemirsa. Saya sebenarnya prihatin gitu, kasihan deh Caimin di apa itu namanya, di roasting ya. Saya di roasting sih, enggak di roasting sih ya pemirsa. Sebenarnya apa yang diucapkan Caimin itu akhirnya dijadikan senjata untuk memukul balik Caimin gitu. Yang akhirnya Caimin di situ tidak bisa berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan membuat program janji-janji Caimin salah satu yaitu hamil mendapatkan santunan 6 juta itu diakui sendiri di channelnya Deddy Corbuzier tidak didukung oleh, tidak disetujui oleh Anies Baswedan. Nah, ini tentang membangun kesetaraan kota, 40 kota setara dengan Jakarta. Sedangkan maaf ya Caimin, Aniesnya gagal membangun Jakarta Caimin. Ya semua saya kembalikan ke sahabat-sahabatku semuanya, tetapi ingat sahabatku, Indonesia ini bukan tempatnya
bermain-main olah kata ya pemirsa. Indonesia ini sebuah negara yang dimana harus kita kelola, harus kita jaga bersama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita jaga Indonesia ini dari orang-orang yang hanya punya kepentingan sesaat hanya karena nafsu syahwat politiknya. Kita jaga itu dan kita counter mereka dengan sebuah data dan fakta. Saya sepakat dengan cara mahasiswa dalam mengantar sebuah data dengan pemikiran-pemikiran yang fresh, brilian, dan tentunya saya harapkan sahabat-sahabat semuanya juga tidak hanya sekedar kritis ya, adik-adikku tidak sekedar kritis, tetapi belajarlah sejarah. Mari kita bersama-sama jaga NKRI tercinta ini dari segala polemik, pembelokan sejarah yang dimana sedang dimainkan oleh mereka, para oknum-oknum yang secara terang-terangan merongrong NKRI ini dan membelokkan secara terbuka sejarah Indonesia. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Ingat satu pesan saya, pilihlah pemimpin yang berani memberantas korupsi, berani berbicara tegas dan lantang sesuai dengan data, dan berani melawan radikalisme, bukan malah menjadi tempat atau naungan para radikalisme. Dan bukan hanya sekedar hanya ingin jadi presiden lalu melupakan, menggadaikan ideologi bangsa Indonesia. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satset, tas, oke, salam 3 jari.